This is the fifth floor. The door is open. Hai, aku mau ngejelasin aku tuh tadi ngapain aja. Aku tuh lagi PKPA atau praktik kerja profesi apoteker. Nah, PKPA aku ini udah berjalan sesuai tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu tanggal 23. Jadi udah 23 hari. Nah, ini tuh salah satu kegiatannya, dan kegiatan yang aku lakukan saat ini itu adalah PTO atau pemantauan terapi obat. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa lihat di Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, jadi tadi tuh aku ngapain aja? Yang pertama, aku tuh biasanya pagi-pagi nunggu apoteker ruangan di pelayanan farmasi, rawat inap, dan IGD. Atau aku singkat aja jadi ranap. Biasanya sih orang-orang sebutnya itu apotek ranap ya, atau apotek 24 jam. Nah, aku nunggu di situ, terus nanti ada apotek ruangan. Terus nanti kalau misalnya udah ada, kita langsung ke ruangan yang tadi aku tunjukin, lantai 5. Nah, aku ke ruangan itu. Nah, ruangan itu adalah ruang perawatan untuk anak gitu. Jadi aku bertugas di situ. Nah, setelah sampai di lantai 5, langsung aku dari ke ruangan itu ngambil resep. Dan biasanya resep itu akan ada ketika dokternya itu visit gitu. Nah, yang pagi-pagi itu adalah dokter yang visitnya itu subuh. Terus nanti ada lagi dokter yang visit pagi ataupun siang. Di lantai itu tuh ada dokternya itu 4. Jadi jadwalnya juga berbeda-beda. Jadi kita bisa dapat resep itu ketika dokternya visit jam berapa gitu. Nah, setelah mengambil resep, nanti apoteker akan melakukan pengkajian resep sambil melihat persediaan obat yang ada di ruangan atau di lokernya pasien. Kalau misalnya ada obat yang masih banyak gitu, jadi kita gak perlu ngambil obatnya lagi gitu. Terus kalau misalnya ada obat racikan, kita menghitung dulu kebutuhan tablet atau kapsulnya. Biasanya sih yang aku lakukan itu, yang aku lihat ya selama ini itu adalah obat puyar gitu atau serbuk. Nah, untuk menghitungnya mungkin kalian juga udah tahu kali ya. Nah, setelah itu kita juga kadang sambil beresin obat, terus BMHP atau Alkes yang ada di ruang tindakan itu. Nah, setelah itu nanti kita ke bawah lagi ke pelayanan farmasi ranap untuk memberikan resepnya ke apoteker atau TK yang ada di sana. Nanti di entry atau dihitung harganya gitu. Nah, setelah itu biasanya apoteker ruangan kalau misalnya ada yang racikan, kita ngeracik dulu. Dan biasanya aku yang diminta untuk ngeracik. Terus kalau misalnya ada obat oral atau obat-obat yang memang bisa dipakai oleh keluarga pasien, karena gak mungkin kan sama pasiennya karena kan anak-anak.
Jadi obat itu yang duluan kita ambil untuk nanti diserahkan ke keluarga pasien gitu, ke ruangan. Nah setelah itu nanti dikasih etiket dan langsung kita ke ruangan lagi. Sementara untuk obat-obat yang injeksi, infus, BMHP itu nanti nyusul sama apoteker atau TTK yang ada di sana di pelayanan farmasi Ranap. Jadi nanti mereka distribusiin ke ruangan kita gitu. Setelah itu nanti kita ke atas lagi, kita menyerahkan obat ke keluarga pasien sambil kita PIO atau pelayanan informasi obat itu, sambil kita ngecek pasien ini punya obat-obatan apa aja gitu. Nanti kalau misalnya ada obat, kalau di resepnya itu ada obat yang memang tidak tersedia di pelayanan farmasi Ranap atau habis, atau karena biasanya kebanyakan habis atau non formularium, nanti apoteker ruangan membuat kopi resep dan nanti kopi resepnya diberikan ke keluarga pasien untuk membeli obat keluar dari rumah sakit. Nah kalau biasanya itu untuk resep sehari-hari, kalau misalnya ada resep yang cito biasanya resepnya dikasihin ke keluarga pasien. Tapi kalau tadi karena aku ada ya, jadi ada obat-obat yang cito atau BMHP yang cito lewat aku, jadi aku tadi bolak-balik. Kalian lihat wajahku sangat kelelahan karena emang lumayan dari lantai 5 ke lantai 1, tapi sebenarnya aku ikhlas ya, sangat ikhlas karena memang kayak seru. Nah mungkin itu aja sih alur pelayanan resepnya. Terus lanjut ke PTO atau pemantauan terapi obat. Nah kalau pemantauan terapi obat itu aku jadi butuh 3 kasus dan alhamdulillah sekarang udah dapet 3, dan itu aku pantau setiap harinya. Itu pasiennya itu misalnya dari pemeriksaan fisiknya, labnya, terus obat-obatan yang dipakainya gitu. Terus nanti kita akan menganalisis itu melalui analisis SOAP, yaitu subjective objective assessment dan plan. Jadi kita menentukan di RP ada enggak sih drug related problem atau masalah terkait obatnya. Nanti kalau misalnya ada atau enggak ada pun kita merekomendasikan kepada dokter harusnya seperti apa gitu. Oh iya, satu lagi, rekonsiliasi obat. Biasanya itu juga melalui wawancara dengan pasien, keluarga pasien maksudnya, sama apoteker gitu. Jadi itu juga ada di data PTO aku gitu, lewat penggunaan obat gitu. Dan PTO aku ini mengumpulkan informasinya itu lewat rekam medik. Jadi aku nggak melakukan wawancara ke keluarga pasien karena gak memungkinkan ya, jadi lewat rekam medik aja gitu. Ya mungkin itu aja sih guys, aku lupa mau bicara apa lagi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau apa, kalian bisa komen di bawah. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. I'll see you next one. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.